Sufi Islamic Boarding School. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-haqqul lisanih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sahabat Al-Wafi TV, a'azzani Allahu wa iyyakum. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para pengikut beliau yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Sahabat Al-Wafi TV, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada hari ini kita dihadapkan pada suatu masa di mana ketika harta, tahta, jabatan serta pujian manusia menjadi sebuah indikator ukuran kemuliaan dan tingginya derajat seseorang di hadapan orang lain. Hari ini pula kita dihadapkan di mana orang hebat itu adalah orang yang terkenal, yang namanya sering disebut di mana-mana. Orang sukses adalah mereka yang mempunyai kedudukan dan jabatan yang tinggi. Dan orang besar adalah mereka yang berkecukupan harta dan hidup tanpa kesusahan. Serta seabrek indikator-indikator palsu pun dimunculkan untuk merusak pemahaman-pemahaman manusia tentang apa sebenarnya makna kesuksesan, tentang apa sebenarnya makna kemuliaan, dan tentang apa sebenarnya makna kebahagiaan yang hakiki. Akhir-akhir ini pula kita sering diskenariokan oleh dunia untuk mempertontonkan adegan-adegan konyol tentang apa yang kita sebut sebagai kesuksesan sejati, tentang apa yang kita sebut sebagai kemuliaan tertinggi, dan tentang apa yang kita sebut sebagai kebahagiaan yang hakiki. Padahal jika kita melakukannya justru akan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita melakoninya justru bisa saja akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah dibuat lupa oleh dunia untuk apa sebenarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terlalu berambisi untuk menjadi aktor dari sekian banyak cerita-cerita khayalan dunia tentang kesuksesan duniawi. Kita terlalu bernafsu untuk menjadi tokoh dari sekian banyak dongeng-dongeng tentang kemuliaan, tentang kebahagiaan, padahal itu semua bersifat duniawi, semua hanyalah bersifat sementara. Sahabat Al-Wafi TV, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya kesuksesan di dunia ini tidak diukur dengan harta dan jabatan yang kita terima. Kemuliaan di dunia ini tidak selamanya diukur dengan banyaknya orang memberi hormat kepada kita. Dan ketahuilah bahwasanya kebahagiaan di dunia ini tidak diukur dengan harta yang kita miliki. Semua itu hanyalah tipu daya dunia.
Dan semua itu pun hanyalah bersifat sementara. Sebab dunia yang kita pijaki saat ini hanyalah tempat persinggahan bagi kita selaku umat manusia. Sedangkan tempat tujuan kita yang utama untuk keberlangsungan hidup kita yang kekal abadi selama-lamanya hanyalah akhirat kelak. Di dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 16 dan 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Yang artinya, bal tu'sirunal hayatad dunya, sedangkan kamu umat manusia lebih menginginkan kehidupan duniawi, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat khairu wa abqa, jauh lebih baik dan kekal selama-lamanya. Sahabat Al-Wafi TV, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam ini sebagai kemuliaan bagi pemeluknya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul pembawa kabar gembira dan juga peringatan. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, begitu juga dengan wahyu berupa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bimbingan bagi keberlangsungan hidup kita sehari-hari. Maka tidak ada kata lain bahwa tidak ada jalan yang akan menuntun kita menuju jalan kebenaran kecuali dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat-ayat yang bercerita ataupun yang menerangkan, begitu pula dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah Nabi merupakan pedoman. Al-Qur'an dan sunnah Nabi merupakan sumber bagi kehidupan kita. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Hudal lin-nas, sebagai petunjuk bagi segenap umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga memberikan penjelasan-penjelasan minal huda mengenai petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan Al-Qur'an juga diturunkan sebagai pembeda. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn idza tamassaktum bihima lan tadhillu abadan, kitabullahi wa sunnatun nabi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Taraktu fikum amrayn," telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Idza tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut, lan tadhillu abadan, sungguh kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnatun nabi, kedua perkara itu adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an, wa sunnatun nabi, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Wafi TV, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ayat dan hadis di atas merupakan perpaduan antara dua sumber hukum yang sangat jelas dan benar kedudukannya. Keduanya merupakan kolaborasi yang sangat istimewa, di mana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi segenap umat manusia. Dan dengan Al-Qur'an pula Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan-penjelasan, Allah memberikan keterangan-keterangan mengenai petunjuk itu sendiri. Dan dengan Al-Qur'an pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebagai pembeda, di mana yang akan membedakan mana yang hak, mana yang benar dan menjadi sebuah kebenaran dan harus kita ikuti, dan mana yang batil, mana yang salah
dan menjadi sebuah kesalahan yang harus kita jauhi dan bahkan wajib bagi kita untuk tinggalkan. Sahabat Al-Wafi TV, a'azzani Allahu wa iyyakum. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan penuntun ataupun petunjuk jalan bagi kita menuju jalan kebenaran. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan petunjuk bagi kita menuju jalan keselamatan. Maka siapa saja yang ingin selamat tetapi mencari jalan selain jalan Al-Quran dan As-Sunnah, sungguh ia pasti akan tersesat. Al-Quran dan Sunnah juga merupakan sumber kesuksesan. Al-Quran dan Sunnah juga merupakan sumber kemuliaan, sumber kebahagiaan. Maka siapa saja di antara kita yang mencari kesuksesan, mencari kemuliaan, dan mencari kebahagiaan, sedangkan ia menjadikan selain Al-Quran dan Sunnah sebagai sumbernya, niscaya ia tidak akan pernah mendapatkan itu semua abadan selama-lamanya. Sahabat Al-Wafi TV, a'azzani Allahu wa iyyakum. Mengapa bisa demikian? Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan untuk siapapun. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, Tuhan semesta alam ini. Maka takutlah kita semua akan satu kondisi di hari kiamat nanti, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak akan bermanfaat harta, tahta, jabatan, wala banun, dan bahkan anak-anak kita nanti, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih dan jiwa yang selamat. Sahabat Al-Wafi TV, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka untuk menjadi hati yang bersih, untuk menjadi jiwa yang selamat, sudah tentu kuncinya adalah kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kita hidup di atas anjuran Al-Quran dan Sunnah, dan kita hidup berpegang teguh kepada keduanya. Sebab dengan keduanya lah yang akan menuntun kita menuju jalan kebenaran. Sebab dengan keduanya lah yang akan menuntun kita menuju jalan keselamatan. Dan sebab dengan keduanya lah yang akan menuntun kita dalam menggapai kesuksesan, menggapai kemuliaan, dan menggapai kebahagiaan yang akan kita cita-citakan nanti. Sahabat Al-Wafi TV, a'azzani Allahu wa iyyakum. Demikian sekelumit tausiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.